Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Untuk pertama, apakah udah sarapan semuanya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Untuk Mika, untuk besok silakan sarapan dulu sebelum pergi sekolah ya. Ya, Pak. Sebenarnya sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Ferry Rizkyardi, Hadir, Pak. Intan Febriani, Hadir, Pak. Nurul Pratiwi, Hadir, Pak. Milka Saputri, Hadir, Pak. Rizky Anwar, Hadir, Pak. Silviana Alkisan. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semuanya ya, bagus, pertahankan anda semua. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu pembelahan sel. Sebelumnya Bapak sudah menyuruh anda semua untuk belajar minggu kemarin mengenai materi hari ini. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Pada anda semua tolong dicatat pada pembelajaran kita hari ini. Baik, Pak. Kau sudah catat semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kita masuk ke tahap pembelahan sel. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa saja proses dari pembelahan sel? Itu ada 2 tahap, apa saja itu? Ada yang tahu? Pak, Ya, silakan TV. mitosis meiosis, Pak. Benar. Jadi pembelahan sel itu ada 2 tahap, yaitu mitosis dan juga meiosis. Tahap yang pertama itu kita akan membahas tentang mitosis. Mitosis yaitu adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Dapat kita lihat pada slide PPT ini. Ini merupakan tahap pembelahan sel. Yang pertama itu terjadi profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Untuk profase itu terjadi rusaknya membran inti menjadi bagian-bagian kecil fragmen. Dapat kita lihat pada gambar di sini itu membran inti mulai menjadi fragmen-fragmen kecil. Kemudian itu benang-benang kromatin akan memadat dan menjadi kromosom. Nah, benang-benang kromatinnya itu berada di sini dan ini akan memadat menjadi kromosom nantinya. Selanjutnya yaitu tahap metafase. Pada tahap metafase ini kromosom akan berjajar pada bidang pembelahan atau bisa kita sebut dengan bidang ekuator. Nah, di sini gambarnya kromosom tadi itu akan berjajar di sini. Dan setiap kromosom itu akan diikat oleh benang kromatin. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu anafase. Pada anafase ini kromatin saudara setiap pasangan kemudian memisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, di sini kita lihat pasangan kromosom yaitu terjadi 2 lengan kromosom akan tertarik ke arah kutub yang berbeda. Satu ke kutub sini dan satu lagi ke kutub ini. Dan juga di akhir tahap anafase ini kedua kutub tersebut akan memiliki jumlah kromosom yang sama. Nah, bisa kita lihat di gambar itu ada 1 buah kromosom, 2 dan 3 kromosom. Di sini juga 1 kromosom, 2 dan 3 kromosom. Nah, tahap terakhir dari mitosis ini yaitu telofase. Telofase yaitu bergabungnya kembali membran inti dan mulai meregangnya kromosom. Dapat kita lihat pada gambar itu mulai terbentuknya kembali membran inti. Nah, di sini akan membentuk membran inti yang baru dan juga di sini akan membentuk membran inti yang baru. Tahap selanjutnya itu dari pembelahan sel yaitu mitosis.
meiosis. Meiosis ini itu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, perbedaan dari mitosis yang tadi itu pada meiosis ini terjadi 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Kita masuk pada fase meiosis 1. Di sini terjadi awal tahapnya yaitu profase 1. Pada profase ini terjadi rusaknya membran inti dan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen serta terbentuknya gelondong pembelahan. Sama seperti dengan tahap mitosis tadi. Nah, di gambarnya yaitu ini. Sebelum masuk ke fase meiosis ini, itu ada namanya tahap interfase, yaitu tahap istirahatnya pembelahan sel. Jadi pada tahap ini sel-sel tidak mengalami pembelahan. Setelah tahap interfase ini berakhir, maka itu akan lanjut pada tahap meiosis atau tahap pembelahan sel, di mana itu meiosis 1 dan kemudian menjadi meiosis 2. Pada meiosis 1 itu dihasilkan 2 anakan, dan pada meiosis 2 itu akan menjadi 4 anakan. Selanjutnya itu pada profase 1 itu memadatnya benang-benang kromatin menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi peristiwa pindah silang atau segmen molekul DNA tertukar sesuai antara kromatid non saudara. Nah, tahap selanjutnya itu metafase 1. Itu berbarisnya kromosom pada bidang pembelahan. Itu sama seperti tadi pada bidang ekuator. Nah, tahap selanjutnya itu anafase 1, memisahnya kromosom homolog dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, tahap selanjutnya yaitu telofase 1. Telofase 1 ini merupakan tahap akhir dari proses meiosis 1, yaitu memisahnya kromosom homolog lalu bergerak ke kutub yang berlawanan, terbentuknya kembali membran inti, dan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid akibat sitokinesis. Seperti yang pada gambar tadi, itu ada 2 sel anakan pada proses meiosis 1 ini. Selanjutnya yaitu fase meiosis 2. Nah, meiosis 2 ini itu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Untuk profase 2 ini itu mulai rusaknya membran inti menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuknya gelondong pembelahan. Yang kedua itu mulai bergeraknya kromatid ke bidang pembelahan. Setelah itu masuk ke tahap metafase 2. Pada metafase 2 ini berbarisnya kromosom pada bidang pembelahan. Dan yang selanjutnya itu anafase 2. Pada anafase 2 ini terpisahnya kromatid dan bergeraknya kromatid ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan tahap yang terakhir itu telofase 2. Pada tahap ini nukleus terbentuk dan terurainya kromosom sehingga membentuk kromatid. Dapat dikatakan proses dari meiosis 2 ini sama dengan proses mitosis. Namun yang membedakan dari proses mitosis dan meiosis ini yaitu sel anakan yang dihasilkannya. Pada tahap meiosis 1 itu anakannya dihasilkan 2, dan kemudian lanjut ke meiosis 2 itu anakannya menghasilkan 4 anakan. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, adakah yang tahu apa saja perbedaan dari mitosis dan meiosis? Siapa yang bisa menjawab akan dapat nilai tambahan. Sebutkan seberapa tahunnya Nanda semua. Pak, Ya, silakan pada TV. kalau meiosis itu anaknya berbeda sama induknya, Pak. Sifat Ya. anak berbeda sama induk. Kalau mitosis sifat anak sama dengan induknya, Pak. Ya, benar sekali yang dikatakan TV. Itu merupakan beberapa perbedaan dari mitosis dan meiosis. Nah, berikut penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan mitosis dan meiosis. Pada mitosis itu terjadi pada hampir semua sel somatis. Sel somatis ini dia tahu apa itu sel somatis? Oh, tidak, baik.
Kalau begitu Bapak kasih tahu, yaitu sel somatis ini adalah sel anggota tubuh. Sel yang berada di tubuh kita ini berarti itu disebut dengan sel somatis. Nah, kemudian itu perbedaannya itu pada meiosis itu hanya terjadi dalam alat pembiakan generatif. Jadi selanjutnya pada mitosis itu terjadi 1 kali selama 1 daur, sedangkan pada meiosis itu berlangsung dalam 2 tingkat selama 1 daur, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya yaitu pembelahan yang pada mitosis, pembelahan yang memisahkan kromatid serupa atau sister kromatid, sedangkan pada meiosis itu terjadi pembelahan reduksi yang memisahkan kromosom homolog dan anafase 1 pemisahan kromatid serupa berlangsung selama meiosis 2. Nah, perbedaan selanjutnya itu pada mitosis kromosom tidak berpasangan, biasanya tidak terbentuk kiasmala sehingga tidak terjadi pertukaran sifat-sifat genetik. Sedangkan pada meiosis itu kromosom-kromosom homolog berpasangan dan biasanya terbentuk kiasmata sehingga ada pertukaran sifat-sifat genetik seperti yang sudah disebutkan oleh Tiwi tadi. Perbedaan selanjutnya yaitu pada mitosis 1 sel diploid atau 2N atau 2 sel anakan. Sedangkan dan kromosom sel anak itu sama dengan kromosom sel induknya. Sedangkan pada meiosis itu 1 sel induk diploid akan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, kromosom sel anak itu setengah dari kromosom sel induknya. Dan kemudian perbedaan selanjutnya yaitu hasil pada mitosis. Itu pada hasil mitosis ini dapat mengalami mitosis lagi. Sedangkan pada meiosis, hasil dari meiosis ini tidak dapat mengalami meiosis lagi, tetapi dapat mengalami mitosis. Dan perbedaan yang terakhir pada mitosis itu dapat berlangsung sejak zigot dan seterusnya selama makhluk tersebut masih hidup. Berbeda dengan meiosis yaitu pada makhluk tingkat tinggi berlangsung setelah makhluk itu mencapai umur hendak membentuk gamet-gamet. Contohnya pada manusia itu kita pada saat mengalami pubertas. Nah, dari materi yang sudah Bapak paparkan, adakah Anda semua yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan maka itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Bapak harap Anda semua bisa memahami materi ini dengan baik, dan juga jangan lupa untuk mengulangi pembelajaran hari ini di rumah nantinya. Selanjutnya untuk tugas itu di LKS halaman 20 silakan dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat minggu depan. Dan untuk itu kelas silakan dikumpulkan di meja Bapak. Baik, Pak. Kita akhiri pembelajaran ini. Bapak ingatkan kembali pada Anda semua untuk mengulang pelajaran ini kembali di rumah. Kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah penyampaian dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.